Realitas politik ketidakadilan. Kami manusia bermartabat dan berhak untuk merdeka dan berdaulat penuh di atas tanah leluhur kami. Oleh Gembala Dr. A. G. Socrates Yoman, Ma. Karya ini, saya abadikan dengan bolpen tulang belulang, tintanya air mata dan darah serta penderitaan bangsaku, orang asli Papua di atas tanah leluhur kami. Seluruh penderitaan orang asli Papua sejak tanggal 19 Desember tahun 1961 dan tanggal 1 Mei tahun 1963 sampai sekarang yang ditulis dengan tinta akan terhapus, tapi saya menulis penderitaan bangsaku ini semua dengan bolpen tulang belulang, tinta air mata dan darah di atas tanah ini. Dalam hal ini, kalau saya tidak menjadi bolpen untuk menulis penderitaan bangsaku, saya cukup menjadi alas penghapus di tangan Tuhan untuk menghapus tetesan air mata di pipi mereka dan darah dari tubuh mereka. Dalam keyakinan iman ini, saya memperjuangkan martabat dignity, rakyat dan bangsaku West Papua tidak dengan cara-cara mengemis dan tunduk-tunduk kepada penguasa kolonial modern Indonesia, karena sejak dulu, kami bangsa yang berdaulat dan terhormat di atas tanah leluhur kami. Dengan keyakinan dan pijakan iman ini, saya mengajak para pejuang keadilan, perdamaian, hak asasi manusia dan martabat manusia serta kesamaan derajat, jangan Anda takut, karena Tuhan berpihak kepada Anda, Tuhan bersama Anda. Anda sahabat abadi Allah, karena Anda membela kehormatan Allah dan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pukul 1.26. Kami berdiri di sini, di atas tanah leluhur kami hidup bersama rakyat dan bangsa kami, karena itu, Anda semua, terutama penguasa kolonial modern Indonesia, jangan salah menilai kami. Kami hanya suara mereka yang mau berkata benar, jujur dan adil, demi masa depan anak cucu mereka yang lebih baik, aman dan damai di atas tanah leluhur mereka West Papua. Karena kami punya kewajiban moral dan tanggung jawab iman untuk menjadi penyambung lidah umat Tuhan yang tertindas dan terabaikan. Dari waktu ke waktu dengan pengamatan dan penilaian saya selama ini secara pribadi dan juga sebagai bangsa, bahwa sebagian besar penguasa pemerintah Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsaku West Papua, mulut mereka bau busuk karena tukang tipu, pembohong besar, munafik dan hidup berpura-pura dengan berlidah manis yang penuh racun. Penampilan di luarnya gagah dan berbaju mahal, berdasi bagus tetapi hatinya busuk, jahat dan tidak ada nurani, terutama dalam menghadapi rakyat dan bangsa West Papua selama 61 tahun sejak tahun 1961. Karena itu, saya tidak percaya apa yang Anda penguasa Indonesia katakan, sebab saya melihat apa yang Anda lakukan setiap hari di atas tanah leluhurku. Dengan pengaman yang sangat buruk ini, walaupun Indonesia memekarkan 5, 10, 20, sampai 100 pemekaran provinsi boneka Indonesia di tanahnya orang Melanesia, cepat dan lambat rakyat dan bangsa West Papua pasti merdeka dan berdaulat penuh dari penguasa kolonial Indonesia yang berwatak rasisme, fasisme, militerisme dan kriminal. Karena, tetesan darah, cucuran air mata, tulang belulang dan penderitaan rakyat dan bangsa Papua menjadi kekuatan dan sekaligus menjadi musuh abadi dan kejar terus-menerus dalam hidup para penjahat, pembunuh ini. Di sini berlaku hukum Tuhan dan hukum alam, yaitu hukum tabur tuai. Ingat, hukum tabur dan tuai itu akan berlangsung. Karma itu akan terjadi. Apakah kalian tidak puas? Kita lihat apa yang terjadi. Muhammad Rifai Darus, SH, juru bicara Gubernur Papua, tanggal 11 April tahun 2022. Melihat pemaksaan penguasa dalam pembentukan provinsi-provinsi boneka ini, kesan saya, pemekaran provinsi boneka Indonesia di West Papua sebagai wujud atau bukti kepanikan penguasa Indonesia akibat kegagalan diplomasi di negara-negara Pasifik, di Dewan Gereja Dunia dan Dewan Gereja Pasifik serta meningkatnya dukungan komunitas internasional persoalan pelanggaran berat HAM dan rasisme di Papua. Jadi, rakyat dan bangsa West Papua dari Sorong Merauke